yang sudah disekolahkan oleh Soekarno ke luar negeri tidak dikasih pulang sama Soeharto. Kenapa? Karena takut digulingkan kembali oleh orang-orang yang sudah disekolahkan itu. Takutnya mereka akan berpihak kepada Soekarno yang sudah menjadi tahanan politik di penjara. Itulah kondisi pada saat itu. Makanya yang 48.000 itu tidak semua menjadi milik kita. Nah, seiring berjalannya waktu, terlupakanlah visi dari pendiri bangsa itu. Oleh sebab itulah, coba kita bayangkan, Indonesia yang terdiri dari 15.000 pulau lebih, dan Taiwan yang sedikit, kita bisa makan dan minum di Taiwan. Orang Taiwan bisakah kita kasih makan dan minum di Indonesia seperti kita? Tidak bisa. Walaupun kita punya banyak sumber daya alam. Banyak sumber daya alam. Kenapa tidak bisa kita olah? Karena ini gagal. Gagal visi dari Bung Hatta dan Bung Karno. Buktinya gagal apa? Sewaktu Jokowi memaparkan 6 program kerjanya di APEC tentang pembangunan tol laut, tentang pembangunan PLN, adakah sekelompok anak bangsa yang mampu mengelolanya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mimpi Soekarno dan Hatta terkubur. Kalau berjalan ini, kita mampu. Kalau terwujud ini, yang 48.000 ini punya kita semua, Kian, kita sanggup. Iya, sama seperti Jepang. Jepang tak punya aluminium, bahan aluminium, tidak punya. Tapi pada saat tahun 70-an, mereka suruh generasinya belajar tentang pengolahan aluminium. Itu kan sesuatu yang konyol. Bangsanya tidak punya aluminium, tapi disuruh generasinya belajar pengelolaan aluminium ke Amerika sekolah sampai doktor. Tujuannya apa? Mendirikan PT Inalum. Itu kan di luar logika kan? Dia tidak punya bahan aluminium, tapi disuruh generasinya belajar bahan aluminium. Bagaimana mungkin gitu? Tapi ternyata digunakannya ke sana. Begitu juga negara-negara lain seperti Singapura. Nah, kenapa jadi mereka yang mengelola Inalum? Ini salah satunya karena visi-misinya Bung Karno, Bung Hatta itu terkubur. Kalau itu jalan, kita kuat. Itu teman-teman. Lalu bagaimana kita memulai dengan hal yang kecil? Ketika kita saat ini misalnya sudah berada di Taiwan, mungkin saya yakin banyak pola pikir yang berubah. Sekalipun mungkin sulit. Kenapa? Karena ketika kita kuliah S1, kita kan diperhadapkan dengan sistem yang buruk. 4 tahun kita dengan karakter yang buruk diperhadapkan. Lalu kita sekolah S2 ke Taiwan, katakanlah 2 tahun. Tidak mungkin berubah total yang 4 tahun karakter yang buruk yang dipertontonkan di depan mata kita. Tidak mungkin langsung berubah itu dalam diri kita, tidak bisa. Makanya dengan mengingat itu, kita bisa menerima teman kita yang mungkin lambat belajarnya, lambat menyesuaikan diri. Itu wajar. Kenapa? Karena 4 tahun selama S1 dengan dipertontonkan dengan dosen yang hanya memberi fotokopi, dosen yang hanya bagaimana, peralatan yang tidak ada. Kan itu terus di depan mata setiap hari selama 4 tahun. Lalu tiba-tiba ke Taiwan dengan sistem yang baik, apakah bisa langsung berubah? Tidak mungkin. 4 tahun karakter dibentuk lalu diubah selama 2 tahun, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa berubah, nggak bisa langsung. Butuh proses. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Sama seperti pada tahun saya mulai pertengahan S2 saya di USU, diluncurkan Anies Baswedan lah Gerakan Indonesia Mengajar, dengan persis foto ini diambil dia. Tahun 2009 sekitar bulan 8 atau bulan 9 itu. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Beberapa isu, ini hanya menurut saya yang di sekitar saya gitu. Waktu itu kami di gedung FMIPA USU. Itu Pak Anies ingin terkenal itu buat Indonesia Mengajar. Tentang baru balik dari apa supaya langsung terkenal namanya, dibuatnya lah itu. Tapi saya salut gitu. Karena kenapa? Karena saya lihat Bung Karno di sini. Ini pasti benar motivasinya. Saya langsung berpikir begitu. Ini pasti benar motivasinya. Tapi beberapa teman-teman ragu kalau ini untuk popularitasnya Anies Baswedan.